Orang aneh yang telah jadi pemenang sayembara itu tertawa terbahak-bahak begitu mendengar Rasmi mau meningkatkan jumlah yang harus diterimanya. Tapi apa yang terjadi setelah kesepakatan itu diterima oleh masing-masing? Kalian memang pantas aku hormati. Cuma sayangnya, aku tak bisa bersikap seperti orang-orang lain. Aku tak pernah dididik seperti orang-orang kota raja. Aku terbiasa dengan kehidupan di alam bebas. Lingkunganku yang memaksa kami untuk menuruti hukumnya. Tapi apakah Tuan Pendekar tidak tertarik dengan kehidupan negeri yang sudah teratur seperti Majapahit ini, Tuan? Betul, Tuan. Mungkin apa yang dituturkan oleh teman saya itu ada benarnya juga. Maka kalau sekiranya Tuan tertarik dengan usulnya, kami akan dengan senang hati untuk menahan Tuan untuk tinggal di sini, di negeri Majapahit ini. Hei, orang Majapahit, apakah ini suatu siasat untuk menunda-nunda turunnya uang imbalan yang harus aku terima? Oh, tidak, Tuan. Sama sekali bukan maksud kami menunda memberikan imbalan itu. Benar, Tuan, benar. Uang itu sudah ada di tanganku. Ini. Ya, berikanlah itu segera kepadaku. Mengenai penahanan diriku untuk memenuhi permintaan kalian, bisa kita bicarakan sesudah imbalan itu aku terima. Baiklah, Rasmi. Berikanlah segera apa yang jadi milik Tuan Pendekar. Ya, inilah Tuan. Terimalah. Begitu orang aneh itu membuka pundi-pundi uang itu dan menghitungnya, langsung saja ia membanting pundi-pundi itu ke lantai. Kedelek, kalian benar-benar mau mempermainkan aku ya? Tadi aku sangka aku akan menerima uang yang banyak sekali, tapi nyatanya jauh lebih sedikit dari yang kuperkirakan. Aku benar-benar menyesal bermulut manis pada kalian. Dasar orang-orang Majapahit tak bisa diberi hati. Sekarang kalian mau apa? Apa mau kalian? Sabar Tuan. Kami tidak bermaksud untuk meremehkan Tuan Pendekar. Iya, mungkin telah terjadi salah pengertian di antara kita, Tuan. Apa yang kalian maksudkan dengan salah pengertian itu? Yang kami maksudkan dengan menambah itu artinya dari jumlah yang Tuan ributkan dengan kawan kami tadi jadi 200 kepeng. Nah, jadi dari 100 kepeng kami tambahkan hingga berjumlah 200 kepeng. Tapi agaknya Tuan Pendekar tidak menghendakinya, Rasmi. Benar. Aku tidak sudi dengan permainan kata-kata kalian. Pokoknya aku harus menerima imbalanku tanpa harus dipotong dan ditambah-tambah seperti kata-katamu tadi. Aku tidak mau dengar tentang kebaikan hati kalian dan kemurahan hati kalian. Aku muak dengan segala cara hidup manusia beradab. Aduh. Mereka culas dan tidak setia dengan janjinya. Sabar Tuan. Kami masih bisa diajak bicara secara baik-baik, kan? Tuan, kalau sekiranya kami telah sekian kali menyebalkan hati Tuan, maka sekian kali pula kami tetap bersedia mohon maaf dari Tuan Pendekar. Dan untuk kali ini juga kami masih mohon kesediaan Tuan agar mau bekerja sama dengan kami di sini. Bagaimana? Tidak. Sekali lagi aku katakan tidak. Aku lebih tidak sudi kerjasama dengan orang-orang yang semacam kalian. Penjilat. Orang yang tidak pantas memiliki kekayaan dan pangkat setinggi itu. Dunia ini memang sudah terbalik. Orang-orang yang baik malah hidup menderita. Sedang yang culas, serakah dan kejam, hidupnya membaik dan berkepanjangan. Kakak, dari
sini mulai nampak suatu perbedaan yang mencolok. Di pihak Rakuti dan Rasemi akan merasa tersinggung oleh ocehan orang aneh itu. Itu berarti tebakanku tadi ada benarnya, Adi. Bahwa dia bisa kita pegang dan jadi orang kepercayaan kita. Melihat dari perbedaan pendapatnya, lewat kata-katanya, agaknya memang bisa kita pertimbangkan. Tapi itu masih belum jadi jaminan untuk mempercayainya, Kakang. Adi terlalu berhati-hati dalam hal memilih seseorang. Benar, Kakang. Lalu bagaimana dengan orang itu? Untuk bahan pertimbangan memang boleh, Kakang. Tapi untuk dicalonkan, sebaiknya kita tunggu saja dulu. Kita harus mengenal lebih baik, lebih banyak hal-hal yang masih belum jelas. Dia berasal dari mana, bagaimana watak dan sifat-sifatnya, serta apakah dia terikat oleh suatu perserikatan gelap atau tidak. Sangat sulit untuk memutuskannya, Adi. Dan aku tidak suka itu. Aku tidak suka dengan kehidupan yang palsu. Aku ingin hidup dengan orang-orang yang terus terang. Yang jahat, katakan saja kalau dia itu jahat. Yang perampok, kenapa malu dikatakan perampok? Yang pembunuh, kenapa mesti takut dituduh membunuh? Aku tak pernah dedeng aling-aling macam orang yang bernama Rakuti. Tuan Pendekar, kau tersinggung? Tidak, Tuan Pendekar. Tapi ada apa? Tuan telah mengenal nama Rakuti, Tuan. Apakah negeri ini juga akan menyalahkan orang yang mengetahui nama orang lain? Atau nama itu memang sudah terlalu keramat hingga kau berani memperingatkan diriku untuk tidak menyebutnya lagi? Begitu? Tidak. Sama sekali bukan itu maksudku, Tuan. Tapi di mana Tuan mengenalnya? Atau pernah berhubungan dengan dia? Sudah. Aku tak mau berkepanjangan bicara yang tak ada artinya. Aku mau pulang. Aku butuh uangku. Cepat! Adi, orang itu kenal Rakuti, Adi. Iya, berarti dia pernah bergaul. Tapi mungkin Rakuti sendiri lupa. Karena lamanya atau mungkin karena perubahan tubuhnya yang semakin rusak itu. Sehingga Rakuti sendiri tak ingat. Berarti betul juga kata Adi. Kita mesti lebih hati-hati terhadap dia. Jangan-jangan dia adalah orang yang berhati sama dengan Rakuti. Karena itu, Kakang. Tapi walaupun begitu, perlu harus diamati juga. Tuan Pendekar, sebentar. Tahan dulu langkahmu. Sekarang kau sudah tak bebas meninggalkan arena sayembara ini. Alasanmu? Kau datang kemari, ke Majapahit ini. Pasti ada hubungannya dengan tujuan para perampok dan pengacau-pengacau itu, bukan? Apa urusanmu dengan pekerjaanku? Aku harus mengingatkanmu. Kau tidak bisa seenaknya di sini. Selama aku ada di hadapanmu. Sudah kukatakan, dasar kau ini genjik. Ya, genjik. Kalau mau ingkari uangmu itu, katakan saja kau butuhkan uang itu. Tapi kalau tidak, ya berikan saja padaku secepatnya. Aku tidak keberatan untuk memberikan uangmu itu. Tapi aku mesti tahu maksudmu mengikuti sayembara ini. Hah? Kenapa kau ingin mengetahuinya juga? Hah? Apakah kau juga ingin tahu bagaimana aku bisa mengalahkan lawan-lawanku? Hah? Kau juga mau tahu ilmu-ilmu apa yang aku miliki? Hah?
Itu semua bukan urusanmu, Cak Gendeng. Kalau kau tidak mau mengaku, nih, terimalah seranganku ini. Iya, tidak. Kau akan percuma dan sama saja menghilangkan tenagamu, Gendeng. Sudahilah sifat kejimu dan serakamu terhadap uang yang tidak seberapa itu. Ayo, sudahilah kekurang ajaranmu itu, sudahilah. Tugasmu bukan untuk ini saja. Biarkan saja temanmu itu bertindak nekat. Saya minta jangan ladeni dia, Tuan Pendekar. Dia masih punya tugas dan kepentingan lain yang harus ditanganinya. Oh, berarti dia ini orang penting juga ya? Iya. Tapi ya memang dasar orang yang gila pangkat. Maka dia terpaksa cari soal kecil untuk dijadikan bahan laporan pada pembesarnya. Temanmu itu memang gila hormat. Walaupun harus mengorbankan sahabat sendiri. Rasemi, minggirlah dulu. Orang ini akan kuhajar sampai. Rakuti, tidak. Ingat, dia ini tamu kita, Rakuti. Harus kita hormati. Tuan ini menuntut uang. Jadi hanya uang sajalah yang akan merelakan dia pergi. Ini uangnya. Ini Tuan. Sekarang pergilah. Uang itu sudah genap 1000 kepeng. Pergilah. Terima kasih. Sekarang aku mau pergi. Pertengkaran antara pendekar aneh dengan Rakuti semakin menjadi-jadi. Rakuti nampaknya sudah tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya. Namun pendekar aneh tetap tenang. Bahkan dari mulutnya keluar kata-kata yang sangat menyakitkan hati Rakuti. Hei, Rakuti. Aku tahu kau orang pangkat. Tapi kenapa kau salah gunakan kepangkatanmu? Kau seorang yang gila pangkat, gila hormat. Hei, orang tua berambut putih. Jangan asal ngomong. Tahan bicaramu. Kau jangan mengobrol kata-kata. Apa? Aku ngobrol kata-kata? Ya. Justru kaulah seorang yang tak tahu diri. Gila harta, gila pangkat, gila hormat. Jangan ulangi kata-kata itu. Aku tak sudi lagi mendengar ocehanmu. Awas, akan kusumpal mulutmu. Silahkan sumpal mulutku dengan pedangmu itu. Aku tidak takut. Awas, tahan lagi, tahan. Oh, tidak ada gunanya kau melayani orang gila ini. Kependekaranmu itu tidak pantas menghadapi orang sinting ini. Percuma, Rakuti, percuma. Hei, orang tua, ini aku beri kau 1000 kepeng. Bagaimana? Sesuai dengan tuntutanmu. Tapi setelah itu kau terima, segeralah pergi dari tempat ini. Kami sudah tidak sudi melihat wajahmu itu. Ini. Bagus. Terima kasih. Ternyata kau memenuhi permintaan. Tetapi kenapa aku harus bersih tegang terlebih dulu? Sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau kalian memenuhi janji. Uang. Sebenarnya aku tak perlu uang. Apalagi uang sebanyak ini. Uang sebanyak ini pasti hasil dari kecurangan-kecurangan mereka. Mereka memeras keringat rakyat. Mereka mempermainkan orang lain dengan cara menakut-nakuti kepangkatan dan jabatan yang mereka pegang. Benar-benar tidak tahu diri, tidak tahu adat. Cepat, pergi dari sini.
memang aku mau pergi. Kenapa kau marah-marah? Awas, sekali waktu kau pasti kena batunya. Masih mau menantang? Apakah kau masih kurang dengan 1000 kepeng yang kau terima itu? Dasar serakah, mau menang sendiri. Tak tahu aturan dan tata krama. Sudahlah Rakuti, sudah. Kau tak perlu banyak bicara lagi. Orang aneh itu nanti akan semakin menjadi-jadi dan akan terlalu lama kita menghadapi dia. Habis. Sudah dikasih uang sesuai dengan permintaannya. Kenapa masih ngomel sendiri? Sepertinya aku ingin segera memukul orang itu. Ya. Tetapi dia sudah melangkah 2-3 tindak. Nah, akhirnya dia berhenti lagi melayani omonganmu itu. Sudah. Nah, sekarang setelah kau diam sebentar saja Rakuti, dia sudah melanjutkan perjalanannya. Coba lihat, biarlah dia cepat pergi dari sini, biar. Sambil menimang-nimang kantong uang, si pendekar aneh lalu pergi dengan bersungut-sungut. Nah, sekarang dia sudah tidak nampak dari pandangan kita, Rakuti. Aku heran gerak langkah kakinya. Kenapa? Begitu gesit, cepat, bagaikan langkah lari kuda. Pasti dia memiliki olah kanuragan tinggi. Oh, itu tidak perlu kau tanyakan, Rakuti. Tidak perlu itu. Dia bisa memenangkan sayembara yang begitu ketat saingannya. Toh dia bisa berhasil. Nah, itu pertanda dia bukan sembarang orang. Maksudku, bukan sembarang pendekar. Iya. Tapi kapan-kapan aku akan menjajal olah kanuragan yang dia miliki. Rakuti, dia itu memang kukatakan bukan sembarang pendekar, tapi maaf, sebenarnya dia itu seorang pendekar tidak waras alias gila. Nah, kalau kau melayaninya, berarti kau pun sebagai pendekar yang tidak waras juga. Kupikir benar juga Rasmi. Ya. Percuma melayani pendekar sinting itu. Rakuti dan Rasmi kembali ke wismanya masing-masing. Sementara itu masih banyak orang yang membicarakan kehebatan si pendekar aneh. Aku sebenarnya ingin tahu sampai di mana kehebatan si pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara itu ya kawan. Sudah jelas kita lihat, dia itu memiliki olah kanuragan tinggi. Kok masih penasaran? Iya, maksudku kalau sayembara itu diteruskan, apakah ada pendekar yang dapat mengalahkan si pendekar aneh itu? Ya jelas ada. Seperti para pejabat kerajaan itu. Beliau memiliki olah kanuragan tinggi. Dan kukira pendekar aneh itu tidak seberapanya. Kok bisa bilang begitu? Apakah kau tidak tahu? Seperti Tuan Rakuti misalnya. Iya. Beliau memiliki ajian yang belum ada duanya di bumi Majapahit ini. Tapi siapa tahu si pendekar aneh itu memiliki ajian lebih tinggi dari Tuan Rakuti. Coba, pendekar aneh itu sambil main-main saja bisa merobohkan lawan-lawannya. Coba, apa itu tidak hebat? Ya, memang hebat. Tapi lawan-lawannya pendekar kroco semua. Betapapun pendekar kroco, kalau dia tidak seorang pendekar hebat, toh sulit mengalahkannya. Buktinya, seperti kita lihat sendiri, dengan gerakan-gerakan yang menggelikan, lawannya bisa dibuat kelenger. Iya, betul. Dengan gerakan-gerakan yang memancing tawa, akhirnya lawannya bisa ditaklukkan. Sepertinya kita mendapat hiburan lucu, namun seru. Ya, tapi sebetulnya si pendekar aneh itu juga bisa bermuka tegang dan bersikap tegas loh. Aku lihat sendiri, sewaktu dia menghadapi Tuan Rakuti, wajahnya nampak tegang dan sikapnya pun menantang. Wah, kalau tidak cepat-cepat dipisah Tuan Rasemi, wah, bisa-bisa terjadi pertarungan seru, bahkan bisa jadi banjir darah di sini. Wah, kalau pertarungan itu terjadi, kukira si pendekar aneh bisa untuk mainan Tuan Rakuti. Mungkin dia tidak tahu siapa Tuan Rakuti itu. Oh, belum tentu begitu. Mungkin bisa berlangsung imbang, atau bahkan Tuan Rakuti yang terdesak. Tapi untung Tuan Rasemi datang melerai, dan pendekar aneh itu segera pergi dengan langkah bagaikan kuda lari. Sudahlah,
Kita tak perlu bicara pendekar aneh itu. Lihat, hari sudah mulai gelap. Mari kita pulang. Sudah sejak tadi aku ingin pulang, tapi aku melihat kau masih nongkrong di sini. Aku jadi tertarik untuk membicarakan si pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara di Wilwatikta ini. Alun-alun Majapahit telah sepi. Hari merayap malam. Mendung tebal menggantung di langit menambah suasana malam menjadi gelap gulita. Di wismanya, Rakuti baru saja merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan. Rakuti terhenyak. Suara apa itu? Langkah manusia atau binatang? Tapi kenapa berada di atas atap rumah? Apakah perampok, pencuri, atau binatang ganas? Tapi menurut firasatku, itu bukan langkah binatang. Jelas, langkah sosok manusia. Oh, langkah itu semakin menggoda. Dia tidak tahu siapa aku, sampai berani menginjak-injak atap rumahku ini. Berarti orang itu sudah menginjak harga diriku, derajatku, martabatku, kedudukanku. Dia harus dapat kupekuk dan kuenyahkan. Awas! Darah Rakuti mendidih, matanya melotot, mulutnya mengatut erat bagaikan menahan rasa marah. Dia segera meloncat memungut tombak Patmayoni dan segera melangkah keluar rumah. Pengawal. Ada apa, Tuan Kurakuti? Siapa yang berani berjalan-jalan di atas wisma? Masa ada orang yang berani berjalan-jalan di atap wisma tuanku? Itu tidak mungkin. Hamba dari tadi masih berjaga, belum memejamkan mata sedikit pun. Dan hamba tidak melihat ada orang yang naik atap wisma ini, tuanku. Aneh, kau tidak melihatnya. Padahal suara langkah-langkah itu jelas terdengar. Begitu jelas. Itu mungkin hantu, tuanku. Wisma Tuan Kurakuti ini sejak dulu dikenal banyak hantunya. Diam! Aku tidak tanya soal hantu. Maaf tuanku. Kalau hamba salah bicara. Tapi sungguh hamba tidak melihat ada orang naik atap wisma tuanku. Kalau ada tentu sudah hamba habisi sebelum dia naik. Iya. Tapi mungkin kau teledor. Teledor bagaimana, tuanku? Kau kurang waspada. Waduh, betul. Hamba ini belum pernah teledor. Mata hamba ini masih tajam mengawasi suasana di sekitar wisma ini. Ada binatang sekecil apapun, hamba cepat mengusirnya. Kau ini ngaco omonganmu. Nah, sekarang kawan-kawanmu yang bertugas menjaga wisma ini, ditingkatkan kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Aku akan segera menangkap orang yang berani menginjak-injak bubungan wismaku ini. Siap, tuanku. Dengan sigap Rakuti melompat ke halaman, namun dia tidak melihat seorang pun. Matanya melotot jalang, menengok ke kiri dan ke kanan. Pandangannya menyapu sekitar halaman yang sunyi senyap. Hatinya menjadi gusar dan kesal karena ia merasa diganggu ketenangannya. Ajar. Siapa orang yang berani sekali menginjak-injak wisma seorang pejabat pengalasan Winasuka? Apakah dia mau pamer kedikjayaan? Awas. Kalau dia berani menampakkan diri, aku akan segera meringkus dan kulumpuhkan dengan tombak Patmayoni. Tuanku, Tuan Kurakuti, hamba mendengar suara menginjak-injak hubungan wisma. Tapi setelah hamba amat-amati dengan seksama, hamba tidak melihat seorang pun. Mungkin hantu, tuanku. Tenang, pengawal. Kau jaga di posmu. Jangan meninggalkan tempat. Baik, tuanku, hamba laksanakan.
Rakuti segera melompat ke bubungan Wisma, tapi dia tidak melihat siapapun. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sekelebatan bayangan. Itu dia. Awas tombak kamu. Oh. Kenapa hilang dari pandanganku? Kurang ajar. Dia mempermainkan aku. Keparat. Aku kehilangan jejak. Dia melompat ke samping Wisma. Awas, akan ku kejar terus. Kau tidak bisa lepas dari tanganku. Hup! Tapi kenapa di halaman samping tidak ada seorang pun? Oh, pasti orang itu memiliki ilmu cukup tinggi. Tapi aku Rakuti tidak bakal kalah denganmu. Ayo, tampakkan dirimu, hai pengecut. Ayo, kita saling adu kekuatan, adu ajian. Aku tidak sudi menghadapi orang yang main kucing-kucingan. Kalau kau kesatria, tampakkan dirimu, tampakkan batang hidungmu. Rakuti mendengar suara tawa terkekeh-kekeh. Dia segera melompat mencari sumber suara itu. Sementara tombak Patmayoni tetap sigap di tangannya. Sambil mengamati setiap bayangan yang berada di sekelilingnya, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sesosok manusia. Hei, Rakuti. Kau berani menjawab tantanganku. Aku sekarang baru tahu dengan jelas jati dirimu. Akan kuhabisi sekarang ini dengan tombakku. Rakuti, amati dulu siapa yang berada di hadapanmu. Rasmi? Aku. Untung aku belum menamatkanmu dengan tombakku ini. Oh, jangan ngawur, Rakuti. Aku benar-benar dipermainkan. Dipermainkan siapa? Begini, Rasmi. Aku sedang mengejar sekelebatan bayangan seseorang. Orang itu benar-benar mengejekku, mempermainkan aku. Aku kejar. Tapi setelah aku hampiri dan aku tangkap, dia malah menghilang. Setelah sesaat menghilang, dia muncul lagi sambil menggodaku. Ku kejar lagi, hilang lagi. Ku kejar lagi, hilang. Begitu terus. Sampai aku tidak dapat menangkap lagi bayangannya itu. Nah, setelah muncul agak lama, barulah aku kejar lagi. Dia melompat dan menghilang di kegelapan malam. Pasti orang itu bermaksud membunuhmu, Rakuti. Aku tahu. Dia bermaksud menghilangkan nyawaku. Tapi, kenapa dia tidak berani berhadapan muka denganku? Dia bermaksud membokongmu dari belakang. Tidak bisa. Aku bukan sembarang orang. Tapi kalau benar orang itu memiliki ilmu tinggi, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Namun aku tidak takut menghadapinya. Asal dia berani menampakkan muka, pasti dia akan kuhabisi dengan tombakku ini. Ya, tapi kuharap kau harus waspada. Bisa kukatakan saat-saat seperti ini nyawamu berada di ujung tanduk, Rakuti. Iya, tidak mudah orang itu menghilangkan nyawaku. Dan tidak mungkin aku takluk kepadanya. Sebagai seorang pejabat kerajaan dan pendekar, tentu akan membela jiwa raga sampai titik darah penghabisan. Makanya, orang itu harus dapat kuringkus malam ini juga. Sampai di ujung langit sekalipun, orang itu akan kukejar, kutangkap, dan kutembus dadanya dengan tombak Patmayoni di tanganku ini. Segera meninggalkan Rasmi. Secepat kilat dia melompat melanjutkan pengejaran bayangan misterius, membelah kegelapan malam. Setelah beberapa pal jauhnya, ia tiba di jajaran pohon-pohon tegak berdahan rapat. Tiba-tiba pandangan matanya menatap sebuah bayangan hitam, bagaikan seekor kelelawar menggantung di dahan pohon. Hei,
Rupa-rupanya kau bertengger di dahan pohon itu. Awas! Dia mengejekku. Kurang ajar. Akan kulumat kau. Melompat di dahan pohon lain. Kau benar-benar ingin mempermainkan aku. Kau benar-benar tidak tahu siapa aku. Aku Rakuti, seorang pengalasan Vinasuka. Hei, Rakuti! Rakuti! Aku mengkhawatirkan keselamatanmu, Rakuti. Kau bikin kaget saja. Rakuti, aku tidak tega melihat kau mengejar bayangan aneh itu sendirian. Sudahlah, jangan sampai kau menjadi korbannya. Tidak, Rasmi. Jangan khawatir. Aku tidak takut menghadapinya sendirian. Aduh. Aku memang baru saja bertarung beberapa saat. Nampaknya orang itu merasa gentar menghadapi aku. Iya, aku dengar pertarunganmu dari jauh tadi. Makanya aku langsung mencari sumber suara pertarungan tersebut. Kukira kau sudah berkalang tanah, Rakuti. Tidak, aku tidak apa-apa. Justru orang aneh itu nampak keteteran menghadapi aku. Buktinya, baru saja bertarung beberapa saat, dia langsung melompat bertengger di dalam pohon lagi. Lalu di mana dia sekarang? Dia menghilang lagi. Nah, tadi dia bertengger di dalam pohon tepat di atas kepala kita ini. Benar kan aku bilang? Orang itu, kuakui sakti sekali. Baru saja aku mengedipkan mata, dia sudah hilang dari pandangan mata. Rupa-rupanya dia bukan tandinganmu, Rakuti. Bukan tandinganku? Iya. Tidak. Justru kalau dia ingin mengadu olah kanuragan, aku akan menghadapinya dengan olah kanuragan yang selama ini kugeluti. Dan saat-saat seperti ini, aku mempunyai kesempatan untuk mencobanya. Siapa yang lebih unggul? Ya. Kalau itu merupakan tekadmu, tentu aku akan membantumu. Akan kukerahkan beberapa prajurit pilihan yang dapat diandalkan kedikjayaannya. Ya, kalau begitu, kau cepat kembali. Aku akan meneruskan perburuanku ini. Rakuti, tapi selama kau itu memburu orang sendirian, kau itu harus hati-hati. Sebab siapa tahu dia tidak sendirian. Dan ya, kukira siasat yang dia terapkan adalah untuk memancingmu agar kau mengejar jauh masuk ke hutan, sehingga mudah memperdayaimu, Rakuti. Aku tidak takut. Rakuti segera melanjutkan perburuannya. Sekali melompat, langsung hilang di kegelapan malam. Sementara itu, Rasmi dengan sigap kembali ke wismanya. Dia segera mempersiapkan 4 prajurit pilihan. Prajurit. Ya, Tuan Rasmi. Malam ini kalian punya tugas mulia. Tugas mulia apa, Tuan? Kalian akan kukirim ke Medan Laga. Dikirim ke Medan Laga, Tuan. Kenapa hanya ber-4 prajurit? Apakah lawannya sedikit, Tuan? 4 prajurit itu cukup karena kalian terdiri dari para prajurit pilihan. Prajurit berilmu tinggi, olah kanuragan tinggi, memiliki ilmu silat tinggi, olah pedang dan tombak mumpuni. Dan kukira sudah cukup untuk menghadapi musuh yang berilmu bagaimanapun, setinggi, sekomplit apapun. Lalu di manakah Medan Laga tersebut, Tuan? Rasanya gatal tangan hamba ini jika mendengar berangkat ke Medan Laga. Gatal? Gatal ya di Garut? Bukan itu maksudku, tolol. Rasanya tangan ini gatal ingin segera mencabut pedang, membabat musuh. Sabar, kalian itu harus sabar. Karena musuh yang kalian hadapi ini nanti bukan sembarang musuh. Dia seolah-olah dapat menghilang dari pandangan mata dalam sekejap. Nah, kalau nanti yang maju atau yang digunakan tombak dan pedang, tentu ini tidak ada gunanya, tidak ada. Kau membabat dengan pedang, akhirnya yang kau babat hanya angin belaka. Nah, percuma kan? Tapi
Rasa-rasanya belum pernah hamba mendengar ada orang yang bisa menghilang, Tuan. Mungkin karena orang tersebut memiliki olah kanuragan tinggi, sehingga dia bisa mengelabui mata kita. Dia bisa memperdaya kita dengan sekelebat bayangan. Akibatnya pandangan kita hanya menatap bayangan tersebut. Nah, itu tugasmu untuk mengatasi musuh yang memiliki olah kanuragan tinggi yang dapat mengelabui mata. Beres, Tuan. Hamba siap. Bagus. Lalu prajurit panah. Iya, Tuan. Apakah sudah mempersiapkan sejumlah anak panahmu? Wah, beres, Tuanku. Sejumlah anak panah sudah hamba siapkan. Bahkan pada ujung anak panahnya sudah hamba isi bisa beracun. Bagus. Nah, sehingga kalau ujung anak panah menggores kulit sekecil apapun, racun akan segera bekerja, Tuan. Dan akhirnya orang tersebut segera menemui ajalnya. Tapi musuh yang bakal kau hadapi itu memiliki gerakan lincah dan gesit, dan dapat dengan lincah melompat ke sana kemari dari pohon ke pohon bagaikan seekor tupai prajurit. Tuanku, hamba tidak sulit mengatasi orang yang berilmu tupai tersebut, Tuanku. Bahkan sebenarnya membidik tupai lebih sulit daripada membidik manusia, Tuanku. Padahal sudah berpuluh, bahkan beratus-ratus tupai yang berhasil hamba bidik dengan panah ini. Nah, lalu hamba juga sudah berhasil membidik burung terbang tinggi di angkasa sampai puluhan ekor, Tuanku. Berarti aku tidak keliru memilih kalian. Nah, siap, Tuanku. Bagus. Sedari tadi hamba diam saja, Tuan. Ya, bicara. Padahal hamba lebih siap dari kawan-kawan lain. Hamba seorang prajurit tombak yang telah dipilih Tuan untuk maju ke medan laga. Bagus. Wah, hamba sangat berterima kasih dapat membuktikan keterampilan olah tombak hamba di medan laga itu, Tuan. Hamba memiliki kesempatan untuk menguji keterampilan tombak. Apalagi musuh yang dihadapi memiliki olah ilmu tombak yang tinggi. Hamba lebih senang lagi. Nanti Tuan dapat menyaksikan sendiri bagaimana hamba memamerkan kebolehan olah tombak ini. Ya, aku sudah paham ilmu tombak yang kau miliki, prajurit. Dari sekian puluh prajurit tombak, kaulah satu-satunya prajurit yang dapat diandalkan. Kaulah prajurit tombak yang tangguh. Dan olah tombak yang hamba miliki ini, Tuan, tidak ada tandingannya. Kamu jangan asal ngomong. Kalau didengar Tuan Rakuti dengan tombak Patmayoninya, kamu bisa dibuat kelenger. Iya, maaf. Saya salah ngomong. Maksudku ingin mengatakan bahwa aku seorang prajurit tombak yang tangguh, seperti Tuan Rasemi katakan tadi. Baik. Sekarang aku ingin mendengar dari prajurit pedang. Seperti yang hamba katakan tadi, Tuan. Tangan hamba ini sudah terasa gatal, ingin membabat musuh. Maka hamba seorang prajurit pedang sudah siap terjun ke medan laga. Dan keterampilan olah pedang yang hamba miliki jelas sudah mumpuni. Lawan yang bagaimanapun akan kubuat keteter dan lari tunggang langgang dengan penuh luka. Tapi tidak asal babat dan menusuk loh. Sudah terang dan jelas. Iya, kudasari dengan ilmu silat tinggi. Nah, kau seringkan melihat latihan-latihan silatku, Baiklah, kulihat kalian sudah siap ke medan laga. Seperti kukatakan tadi, pada dasarnya olah tombak dan olah pedang untuk menghadapi musuh nanti kurang tepat. Namun untuk menjaga kalau ada hal-hal di luar perhitungan, kita sudah siap. Nah, oleh karena itu kuminta kalian janganlah gegabah, tetapi penuh perhitungan, hati-hati dan waspada. Ya, Tuan. Musuh yang akan kalian hadapi nanti sebenarnya hanyalah sesosok manusia. Namun,
Siapa tahu di balik sesosok manusia tersebut muncul beberapa prajurit yang akan menamenginya. Kalau orang tersebut memiliki ilmu kesaktian yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, Tuan. Misalnya, dia muncul sendirian. Tapi setelah itu, dia langsung dikelilingi oleh berpuluh-puluh prajurit yang melindunginya. Nah, prajurit-prajurit seperti itulah tugas kalian untuk menghabisinya. Namun, musuh yang pertama dan utama adalah sesosok manusia yang sekarang masih dalam pengejaran atau pemburuan Tuanmu Rakuti. Oh, jadi saat ini musuh sedang berhadapan dengan Tuan Rakuti. Benar, kulihat memang Tuanmu Rakuti merasa tidak keteteran. Tetapi aku tidak tega dia bertarung sendirian. Apakah Tuan Rakuti tidak mengerahkan prajuritnya? Ya, Rakuti itu nampak kurang siap mengerahkan prajuritnya. Karena dia sepertinya dipancing untuk masuk ke hutan dan diajak bertarung di sana. Nah, dengan begitu, Tuanmu Rakuti tidak memiliki kesempatan untuk memerintahkan para prajuritnya. Dan aku lihat tadi, di wismanya hanya ada beberapa prajurit jaga siap pedang dan tombak. Iya, tentu mereka tidak bisa meninggalkan wisma Tuan Rakuti. Khawatir kalau tiba-tiba wisma itu dirusak oleh musuh. Ya, sekarang kalian sudah siap? Ayo, segera kita menyusul Rakuti. Rasmi bersama 4 prajuritnya segera berangkat menyusul Rakuti. Rombongan Rasmi segera memasuki jajaran pohon-pohon yang berdahan lebat. Mereka berhenti sejenak mengamati suasana sekelilingnya. Setelah dirasa tidak terjadi apa-apa, barulah mereka melanjutkan perjalanan mencari di mana Rakuti berada. Sementara itu, Rakuti masih berkutat dengan sesosok bayangan misterius. Ke barat, setan alas. Sekarang aku kehilangan jejak. Tapi kukira dia belum jauh dari sini. Setelah dia keluar dari jajaran pohon-pohon yang rimbun, dia tidak mungkin memasuki hutan lebat. Tetapi dia berbalik ke arah yang berlawanan. Hei! Jangan lari kau jahanam busuk! Jangan lari kau pengecut! Akan ku ringkus kau. Tubuhmu akan ku koyak dengan tombakku ini. Awas! Jangan lari! Hadapilah aku! Aku tidak akan lari! Pertarungan seru antara Rakuti melawan sosok bayangan pecah lagi. Nampak dari jauh kedua senjata beradu dan menimbulkan percikan-percikan api. Namun bayangan misterius seolah-olah hanya meladeni apa kemauan Rakuti saja. Rakuti semakin menggebu-gebu. Dia ingin menancapkan tombak Patmayoni di dada bayangan itu. Rakuti bertambah kesal setelah beberapa kali tombak Patmayoni tidak mengenai sasarannya. Aku muak melihatmu. Apalagi aku. Awas! Kulumat dadamu dengan tombakku ini. Lihat! Kecut! Jahanam! Tidak tahu diri. Ayo! Kita lanjutkan pertarungan ini. Jangan merasa diri unggul. Jangan pamer keangkuhan dan kesombongan. Tapi buktikan siapa yang lebih unggul. Siapa yang menang. Siapa yang di atas. Aku akan segera mengejar dan menangkapmu untuk mencabut nyawamu. Lihat! Rakuti semakin menggebu-gebu, ingin menancapkan tombak Patmayoni ke tubuh sosok bayangan misterius itu. Setelah beberapa kali tombak Patmayoni tidak mengenai sasaran, hatinya menjadi kesal. Aku muak melihat tampangmu. Apalagi aku. Awas sekali lagi. Akan kumpatkan dadamu dengan tombakku ini. Jahanam! Tidak tahu diri.
lanjutkan pertarungan kita. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tapi buktikan dulu siapa yang keluar sebagai pemenang. Aku akan mengejar dan menangkap untuk mencabut nyawamu. Aku lenyapkan nyawamu dari atas muka bumi ini. Ya! Darah Rakuti menggelegak sampai ke ubun-ubun melihat kepongahan bayangan misterius itu. Dia segera melompat pagi terbang mengejar lawannya. Sementara hari sudah mulai fajar, matahari menampakkan sinar kemerah-merahan di ufuk timur, mengiringi dua sosok yang saling kejar-kejaran. Dari jauh nampak bagaikan dua kelelawar raksasa saling berkejaran. Banyak orang terkejut menyaksikan kejadian itu. Ki, bangun Ki, bangun. Ada apa Nyai? Di luar ada dua ekor kelelawar raksasa saling bekerjaran Ki. Masa ada dua ekor kelelawar raksasa? Benar Ki, makanya ayo bangun. Lihat, di luar banyak orang menyaksikan adegan tersebut Ki. Tapi aneh, kelelawar raksasa dari mana ya? Makanya, ayo segera bangun Laki. Masih ngantuk hari sudah fajar Ki. Baiklah. Tuh, lihat Ki. Terbang dari pohon ke pohon. Iya, benar Nyai. Seumur-umur baru kali ini aku melihat dua ekor kelelawar raksasa. Tapi apakah benar mereka itu kelelawar? Kalau diamat-amati dengan baik, secara samar-samar nampak bagaikan dua sosok manusia Nyai. Tuh Ki, mereka melompat dari bubungan rumah ke bubungan rumah lainnya Ki. Iya. Bisa-bisa rumah-rumah yang kena injakan kakinya ambrol seketika. Untung tidak melewati hubungan rumah kita ya. Iya, Nyai, iya. Tapi aku tidak yakin kalau mereka itu benar-benar kelelawar, Nyai. Iya, mungkin kelelawar jadi-jadian, Ki. Iya. Bisa jadi, Nyai. Lihat, mereka bertarung. Kenapa mereka bertarung ya, Ki? Oh, tidak tahu. Apa yang mereka rebutkan? Tidak tahu. Wah, ngeri juga melihatnya. Iya, Nyai. Ayo segera masuk, Ki. Takut nanti kita kena sasaran. Mereka jauh dari sini, Nyai. Tidak mungkin pertarungan itu sampai di sini, Nyai. Apalagi mereka sekarang nampak semakin menjauh. Lihat. Mereka saling berkejaran lagi, Nyai. Kira-kira ke arah mana, Ki? Kalau tidak salah ke arah benteng istana. Benteng istana? Iya. Wah, mereka bakal kena tulah dari Gusti Prabu sampai berani menginjak-injak wilayah istana. Pasti Sri Paduka Gusti Prabu akan murka. Benar, Nyai. Tapi kalau mereka itu para pejabat kerajaan dan mendapat perintah dari Sri Paduka Gusti Prabu, kukira direstui. Pejabat kerajaan bagaimana? Mereka itu kan 2 ekor kelelawar, Ki. Nyai, seperti kukatakan tadi, dari jauh memang tampak bagaikan 2 ekor kelelawar. Tapi aku yakin mereka adalah 2 sosok manusia yang berilmu tinggi, sedang mengadu kekuatan. Nah, Nyai, sekarang mereka sudah tidak tampak dari pandangan mata kita. Benar, Ki. Aku juga tidak bisa melihatnya lagi. Iya. Nah, Ki, mari kita masuk ke rumah lagi. Tapi aku masih penasaran, Nyai. Penasaran bagaimana? Aku ingin tahu siapa mereka itu sebenarnya. Maka siang nanti aku akan pergi ke benteng istana. Ya, siapa tahu mereka masih melanjutkan pertarungan di sana, Nyai. Wah, aku tidak mau ikut, Ki. Aku ngeri.
miris melihat orang bertarung. Wah. Kalau begitu, nanti aku akan mengajak cucu kita, si Senik. Rakuti dan lawannya terus saling berkejaran dan saling bertarung. Akhirnya mereka sampai di benteng istana Majapahit. Jahanam! Kau bertengger di atas benteng istana. Akan lebih mudah membekukmu. Kau tidak bakal dapat lari atau menghindar dari sergapanku. Iya! Rakuti segera terbang melompat ke atas benteng dalam posisi berdiri tegap, tetap berhadapan dengan lawannya. Sementara sinar matahari pagi menyiram penuh kedamaian, namun dua hati orang yang bertengger di atas benteng istana itu tidak henti-hentinya berdegup kencang, ingin memuntahkan amarah mereka. Bagus. Sekarang kita dapat dengan jelas saling menatap wajah. Kau dapat melihat jati diriku tanpa diselimuti oleh kegelapan malam. Sinar matahari pagi yang menyirami kita berdua dapat membuka pelupuk matamu untuk mengenaliku. Oh, jadi kau adalah sang pendekar aneh. Benar. Akulah yang disebut-sebut selama ini sebagai pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara. Jahanam! Pendekar busuk! Kau selalu mempermainkan aku. Kurang ajar. Apakah tidak ada ucapan yang lebih baik dari mulutmu? Kita sudah bertarung, tapi kenapa kau tidak bisa mengenaliku? Gunakan akal sehatmu, bukalah matamu, tajamkanlah pandanganmu, tembuslah kegelapan malam dengan sinar matamu. Kau sebagai pejabat kerajaan dan sebagai seorang pendekar, tapi omong kosong. Sebenarnya isi badan wadahmu kosong melompong, bagaikan kacang kopong. Apa? Hai pendekar aneh, kata-katamu keterlaluan. Aku tidak sudi lagi mendengar ocehan mulutmu. Awas! Dia melompat dan lari. Rakuti kehilangan jejak. Pendekar aneh itu tiba-tiba saja lenyap di samping benteng istana Majapahit. Rakuti kesal sekali. Mendadak dia mendengar suara tawa lirih dan kepingan-kepingan uang kepeng menimbun kepalanya. Siapa yang berani menumpahkan kepingan-kepingan uang kepeng di kepalaku? Jahanam kau! Setan alas! Dia bertengger di dahan pohon kemuning. Hei! Jahanam! Kalau kau benar-benar seorang ksatria, turun kau! Disinilah semuanya akan kita selesaikan. Aku ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Pertarungan kita tidak akan pernah berhenti sampai ada yang jatuh binasa. Dan pasti ada orang yang jatuh binasa itu adalah kau. Pendekar aneh, kau akan terjungkal tak berkutik lagi, menjadi korban tombakku. Aku tidak takut, pendekar ingusan. Awas! Tombak ini akan kukirim untuk menghabisimu. Tunggu. Kau tak perlu dari jarak jauh
sampai pada ketinggian pohon kemuning ini. Tapi hadapilah aku seperti yang telah kau lakukan dalam kegelapan malam. Lihat! Iya! Sekarang kau dapat dengan tepat dan jelas membidikkan tombakmu ke tubuhku. Dengan pandangan jalang, Rakuti mengamuk dengan kalap, menerjang pendekar aneh. Namun pendekar aneh menghindar sambil mengejek. Sementara adegan itu menarik perhatian banyak orang. Mereka menyaksikan dari kejauhan, termasuk Kisanto dan cucunya bernama Senik. Kita sudah sampai di benteng istana, Ki. Sudahlah, Senik. Lihat pertarungan itu. Di mana, Ki? Tuh, di samping benteng. Tepatnya di dekat pohon kemuning itu. Loh, kenapa kau tertawa? Habis lucu. Lucu? Kenapa? Tuh, lihat, Ki. Oh, iya. Yang satu menggunakan tombak, sedangkan lawannya menggunakan tangan kosong. Dan sekali-sekali menggunakan tongkat untuk menangkisnya. Dan cara menangkisnya itulah yang lucu, Ki. Tombak diarahkan tepat pada sasaran, tapi sasaran atau lawannya langsung terbang melompat, berada di belakang pembawa tombak. Nah, akhirnya tombak hanya mengenai udara kosong. Ya, tapi siapa tahu tombak akan mengenai lawannya dan lawannya binasa. Kalau itu terjadi, memang seru, Ki. Tapi lihat, Ki. Tombak malah dapat diredam, tidak bergerak sedikit pun. Sedangkan pemiliknya semakin nampak murka. Iya, tapi apa yang akan terjadi? Nah, lihat, pemegang tombak sudah bisa menggerak-gerakkan lagi. Wah, malah tambah hebat dan ganas serangannya. Kau lihat? Iya, Ki. Tapi lawannya seperti menganggap sebuah permainan. Menghindar sambil melompat-lompat, seperti aku bermain lompatan dengan kawan-kawan. Bisa saja kau, Senik. Pertarungan itu sungguh-sungguh. Nyawa yang menjadi taruhannya, Senik. Iya, aku tahu, Ki. Kalau aku nanti besar, aku juga ingin menjadi pendekar seperti mereka itu. Wah, iya. Loh, kenapa tiba-tiba mereka berhenti, Ki? Nampaknya si pembawa tombak sudah kecapean, Senik. Ya. Kalau begitu, mari kita pulang. Oh, sebentar, Senik. Lihat, orang-orang juga belum ada yang pulang. Bahkan semakin banyak orang menyaksikan adegan pertarungan itu. Ayo, kenapa kau menghentikan serangan-seranganmu? Apakah kau sudah capek? Atau barangkali kau mulai takut? Aku tidak kenal apa itu capek, apalagi takut. Aku bukan pendekar picisan seperti kau. Kalau kau mengatakan aku sebagai pendekar picisan, kenapa kau tidak bisa menggoreskan tombakmu sekecil apapun? Apakah kata-katamu ini tidak terbalik? Dan kenapa tiba-tiba kau menghentikan gempuranmu? Padahal aku selalu meladeni apa kemauanmu. Kau akan menompak dadaku. Dadaku ku berikan. Kau akan menompak kepalaku. Kepalaku ku pasangkan. Kau akan menompak tangan dan kakiku. Sudah ku tempelkan pada mata ujung tombakmu. Lalu apa yang ingin kau perlukan lagi? Aku akan menghentikan detak jantungmu. Nyawamu akan melayang. Dan ragamu berkalang tanah. Aku tahu kau bermaksud membunuhku. Menghilangkan nyawaku dari ragaku. Toh, kesempatan itu sudah aku berikan.
Tapi kenapa tidak kau lakukan? Kurang ajar. Kau terlalu menghinaku. Pada saat ini, dan pada kesempatan beradu muka ini, aku tidak akan memberimu keleluasan bergerak, apalagi memperpanjang umurmu. Pendekar aneh, sebutlah nama-nama nenek moyangmu yang telah mendahuluimu, karena sebentar lagi nyawamu akan segera lepas dari ragamu. Rakuti segera menggeram keras, kemudian seluruh tubuhnya digoyang-goyangkan. Perlahan-lahan, kemudian semakin cepat, kaki dan tangannya pun mengikuti gerak tubuhnya. Dia tak ubahnya bagaikan bumi yang digoncang gempa. Itulah pertanda bahwa Rakuti segera melancarkan pukulan Aji Segara Geni. Pendekar aneh, bersiaplah, songsonglah ajalmu. Aji Segara Geni. Aji Segara Geni menggelegar dahsyat, menghantam pohon. Aji Segara Geni. Rakuti segera mengeluarkan Aji Segara Geni berikutnya. Namun kali ini yang menjadi sasaran adalah sebuah arca batu tak jauh dari dinding benteng. Arca batu hancur berkeping-keping. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu langsung lari tunggang langgang. Aji Segara Geni yang dilancarkan Rakuti tidak berhasil membinasakan pendekar aneh. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.